Pemuji UKIM, Bapak Ibu Guru Pamong, Pemuji UKIM. Perkenalkan, nama saya Matilda Liurohi dengan nomor mahasiswa 15220001425, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Hari ini saya akan merekam video pembelajaran UKIM. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan walaupun saat ini dunia sedang dilanda oleh COVID-19, tetapi kita dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, Ibu ingatkan bagi anak-anak untuk kita tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua menjauhi kerumunan, yang ketiga mencuci tangan. Ya anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta kesediaan satu orang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu minta Salom, mari Salom datang pimpin doa di depan. Ya, terima kasih Salom sudah pimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Ya anak-anak, Ibu minta persiapkan diri kalian untuk belajar ya. Persiapkan alat tulis menulis kalian, buku, dan juga jangan lupa Alkitab dipersiapkan. Juga perhatikan kerapihan kursi dan meja agar kita dapat belajar dengan nyaman ya. Silakan anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk belajar. Nah anak-anak, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Perhatikan ke depan. Adrian hadir. Belvania, Kandi, Desiana, Novita, Stevi, Yumika. Ya, hari ini setelah Ibu mengabsen, hari ini semua anak-anak hadir. Kita berikan aplaus untuk kehadiran kalian. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Kita belajar tentang materi apa? Novi, minggu lalu kita belajar materinya tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar materinya tentang keluarga Kristen. Apa itu keluarga Kristen? Silakan Nona. Apa yang Nona ingat? Apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen? Nah, betul sekali. Keluarga Kristen itu adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak ataupun tanpa anak. Atau keluarga Kristen itu adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah, di mana di dalam hidupnya dia hidup bersandar kepada Kristus dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan keluarga Kristen. Nah, anak-anak, materi ini masih sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, anak-anak, materi pernikahan Kristen ini sangat bermanfaat bagi kalian ketika nanti kalian sudah dewasa atau ketika nanti kalian sudah tamat. Kalian pasti akan menikah. Ini merupakan dasar bagi kalian ketika nanti kalian membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan. Untuk itu, Ibu minta anak-anak mempelajari materi ini dengan baik, memahami materi ini dengan baik. Nah, anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita belajar hari ini, yaitu kompetensi
Indikatornya yang pertama yaitu indikator dari KDI 3.2, yaitu menjelaskan pentingnya persiapan pernikahan. Yang kedua, merincikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memasuki pernikahan Kristen. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pernikahan dalam perspektif Kristiani. Yang keempat, menjelaskan hakikat pernikahan Kristen. Dan yang kelima yaitu menjelaskan tujuan pernikahan Kristen. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.2. 4.2 kompetensi dasarnya yaitu anak-anak diminta untuk membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam keluarga dan pernikahan. Indikator pencapaiannya yaitu anak-anak dari kompetensi dasar yang tadi Ibu jelaskan, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya persiapan pernikahan. Yang kedua, anak-anak mampu merincikan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memasuki pernikahan Kristen. Yang ketiga, anak-anak diminta untuk menjelaskan hakikat dari pernikahan Kristen. Dan yang keempat yaitu anak-anak menjelaskan pengertian dari pernikahan Kristen. Dan hari ini Ibu akan melakukan post-test. Post-test ini yaitu Ibu lakukan untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari, yaitu materi tentang pernikahan Kristen. Untuk Ibu lanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan melakukan post-test. Ibu minta anak-anak siapkan kertas, tulis nama dan kelas. Sudah? Perhatikan soal yang Ibu tuliskan di sini. Soal post-testnya yaitu tentang menurut pendapat kalian apa itu pernikahan. Waktu mengerjakan post-test 5 menit dari sekarang, silakan. Menurut pendapat kalian masing-masing, apa itu pernikahan Kristen? Ya, silakan kumpul. Silakan kumpul, waktu untuk post-test sudah selesai. Silakan kumpul ke depan hasil pekerjaan kalian. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan post-test dan Ibu berikan tadi. Nah, anak-anak, kita akan masuk di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu minta anak-anak membentuk kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 5. Dan nomor urut 1 silakan gabung di kelompok 1 di sebelah kiri Ibu. Terus yang sebut angka 2 di depan Ibu, yang sebut angka 3 di tengah, dan yang sebut angka 4 di sebelah kanan Ibu. Semua sudah bergabung dalam kelompok, silakan. Silakan gabungkan diri kalian dalam kelompok. Kalau sudah gabung, Ibu akan memberikan video yang akan Ibu tampilkan di depan. Yang anak-anak perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Video ini menampilkan bagaimana para artis Indonesia mereka melakukan pernikahan dan bercerai. Silakan anak-anak nonton video ini dan buat sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu berikan waktu untuk kalian nonton, silakan. Dan buat pertanyaan untuk kita diskusi nanti, silakan. Semua perhatian ke depan ya. Sepuluh artis yang bercerai di tahun 2019.
1. Sezi Idris. Sezi Idris dan Krishna Adayata Pratama menikah pada 11 Juni 2011 lalu. 7 tahun menjalani hidup rumah tangga, keduanya harus dipisahkan oleh perceraian. Setelah menjalani proses perceraian selama 8 bulan, Sezi Idris resmi menyandang status janda pada 18 Maret 2019 lalu. Dari pernikahannya, ia telah dikaruniai 2 orang anak. Dua, Nikita Mirzani. Artis kontroversial, Nikita Mirzani resmi menjanda untuk ketiga kalinya setelah ditalak 3 oleh Dipolatif. Kemudian Nikita juga mengajukan sidang isbat nikah. Perceraian mereka dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 14 Maret 2019 lalu. Tiga, Yeslin Huang. Yeslin Huang resmi menyandang status janda setelah gugatan cerainya ke pengadilan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2019. 8 tahun berumah tangga, pasangan ini belum dikaruniai keturunan. 4. Gisela Anastasia. Biduk rumah tangga yang telah dibina selama 5 tahun oleh Gading dan Gisel harus kandas. Setelah melalui proses persidangan selama 1 bulan, pengajuan cerai Gisel kepada Gading yang dilayangkan pada November 2018 lalu tersebut akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Januari 2019 lalu. 5. Melanie Putria. Pernikahan Melanie Putria dan suami yang telah dibina hampir 9 tahun akhirnya harus kandas. Prahara rumah tangga yang menerpa harus berujung pada perceraian. Keduanya resmi bercerai pada tanggal 22 Januari 2019 lalu. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak. 6. Angel Lelga. Belum setahun membina rumah tangga, Angel Lelga mengajukan cerai kepada Vicky Prasetyo pada 2018 lalu. Pernikahan keduanya pun sempat dianggap hanya settingan belaka. Kini Angel Lelga kembali menjanda setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan perceraian mereka pada tanggal 10 Januari 2019 lalu. 7. Tata Janeta. Sempat rujuk dan mesra lagi, namun rumah tangga Tata Janeta dan Mahdi Zeti harus berakhir. Tata Janeta menggugat Mahdi Zeti pada 29 April 2019 ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Gugatan tersebut pun akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Meski merasa sedih dan kecewa, Tata Janeta mengungkapkan bahwa itu adalah pilihan terbaik yang ia lakukan. 8. Ratu Meta. Ratu Meta menikah dengan pengusaha Edi Faisal pada 10 Juli 2019. Mereka kemudian menggelar acara resepsi pernikahan pada 10 Agustus 2019 lalu. Sementara Ratu Meta enggan bicara banyak tentang alasannya menggugat cerai sang suami. Ia merasa tak sanggup mempertahankan rumah tangganya yang baru 3 bulan dijalani. 9. Song Hye Kyo. Sempat menjadi pasangan idaman sejak menikah tahun 2017 lalu. Pasangan idola para remaja ini justru berpisah pada Juli 2019. Keduanya mengaku sepakat bercerai karena masalah perbedaan karakter yang menjadi penghalang dalam rumah tangga mereka. 10. Melly Cruz. Kabar rencana perceraian antara Liam Hemsworth dan Melly Cruz keluar pada 10 Agustus lalu. Keduanya sepakat untuk berpisah, meski usia pernikahan mereka baru mencapai 8 bulan. Tentu saja, kabar perceraian dari pasangan yang sempat putus nyambung itu juga disayangkan oleh fans mereka.
Hai, selamat datang di channel Biodata Artis. Menikah muda terkadang menjadi impian bagi sebagian orang. Bayangan pernikahan yang indah karena hidup bersama pasangan yang dicintai tentu jadi dorongan untuk segera ingin menikah. Namun, tahan dulu keinginan untuk menikah muda jika mentalmu belum terlalu siap. Menikah bukan cuma soal mesra-mesraan dengan pasangan. Menikah lebih dari itu, komitmen seumur hidup untuk terus bersama orang yang sama sampai maut memisahkan. Para artis ini pernah merasakan menikah muda, namun sayang hubungan pernikahan mereka harus kandas di tengah jalan. Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe dan lonceng, biar nggak ketinggalan info menarik lain dari channel ini. Klik like dan share ke media sosial Anda juga ya, biar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda ketahui. Cita Citata. Pedangdut cantik bertubuh mungil, Cita Citata melepas masa lajang di usia yang terbilang masih muda. Ia menikah saat berumur 18 tahun. Cita Citata diketahui menikah pada tahun 2012 dengan Gali Purnama. Sayangnya, pernikahan muda yang dijalani pelantun tembang goyang dumang ini harus berakhir di meja persidangan. Aurelia Moormans. Tahun 2011, Aurelia Moormans menikah dengan Robby Trimonti. Pernikahan tersebut sempat menuai kontroversi sebab Aurelia saat itu masih berumur 18 tahun. Selain itu, pernikahan keduanya tidak mendapat restu dari orang tua Aurelia. Pada akhirnya, perceraian mengakhiri pernikahan keduanya. Wulan Guritno. Seperti yang kita ketahui, Wulan Guritno kini menjadi istri dari Adila Dimitri. Sebelum membina rumah tangga dengan Adila Dimitri, Wulan sudah pernah menikah dengan Attila Syah. Pernikahan tersebut dilakoninya saat masih berusia 18 tahun. Pernikahan tersebut akhirnya usai meski telah dikaruniai 1 orang anak. Celine Evangelista. Sebelum menikah dengan Steven William, Celine Evangelista pernah menikah dengan jebolan Indonesian Idol Dearly Dev. Celine saat itu masih belia, ia belum memasuki usia 20 tahun. Pernikahan keduanya pun hanya seumur jagung. Di tahun 2013, Celine dan Dearly resmi bercerai. Dari pernikahan keduanya lahir seorang putri cantik. Risti Tagor. Risti Tagor sudah menikah untuk yang ketiga kalinya. Pernikahan pertama dijalaninya saat masih berusia 21 tahun. Kala itu ia menikah dengan Rifki Balwell dan dikaruniai seorang anak. Namun setelah 4 tahun bersama, mereka memutuskan untuk bercerai. Kemudian Risti menikah dengan Stuart Collin dan lagi-lagi bercerai. Enno Lerian. Pada tahun 2003, Enno Lerian menikah dengan Nayaka Untara. Saat itu umur Enno masih menginjak 19 tahun. Pernikahan mereka telah dianugerahi momongan. Akan tetapi di tahun 2006 mereka memutuskan untuk bercerai. Kini Enno telah membina rumah tangga dengan suami baru.
Demikianlah pembahasan kita kali ini soal 6 artis ini berani nikah muda namun berakhir di perceraian. Bagaimana menurut Anda? Ya anak-anak, setelah anak-anak menonton video yang ibu tampilkan di depan, apa yang anak-anak lihat? Ya anak-anak, dari video yang tadi ibu tampilkan, ibu minta anak-anak untuk bertanya, silakan. Gracia mau bertanya, silakan Gracia. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengar pertanyaan dari teman kalian Gracia. Gracia bertanya bahwa kalau sudah menikah apakah boleh bercerai? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Gracia? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Gracia? Silakan Esther. Ya, betul sekali. Esther bilang kalau sudah menikah kita tidak boleh lagi bercerai karena itu dosa. Ya, anak-anak, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam diskusi. Ibu minta anak-anak semua tetap dalam kelompok yang tadi ibu sudah bagikan. Ibu akan membagi LKPD atau lembaran kerja siswa untuk kalian bahas dalam kelompok, dalam diskusi. Dan setelah diskusi, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Silakan. Ini LKPD untuk kelompok 1, LKPD untuk kelompok 2, LKPD untuk kelompok 3, LKPD untuk kelompok 4. Ya, semua kelompok sudah mendapat LKPD. Silakan perhatikan pertanyaan yang ibu sudah rumuskan di situ. Dan silakan kalian berdiskusi. Ya anak-anak, menjadi perhatian bagi anak-anak semua. Dalam diskusi ini, ibu akan melakukan penilaian sikap. Di antaranya kerjasama, disiplin, saling menghargai, dan tanggung jawab. Silakan berdiskusi. Kelompok 2. Bagaimana? Jelas semua pertanyaannya? Kelompok 3. Ya, bagus anak, lanjutkan. Kelompok 4, bagaimana? Ya, 4 mantap, lanjutkan anak. Menjadi perhatian bagi anak-anak semua. Dalam diskusi ini, ibu akan melakukan penilaian sikap. Di antaranya kerjasama, disiplin, saling menghargai, dan tanggung jawab. Silakan berdiskusi. Kelompok 1, bagaimana, ada yang tidak jelas mengenai LKPD? Ya, silakan anak-anak diskusi. Kelompok 2, bagaimana? Jelas semua pertanyaannya? Kelompok 3. Ya, bagus anak, lanjutkan. Kelompok 4, bagaimana? Ya, 4 mantap, lanjutkan anak. Kelompok 2, kelompok 3 ada yang tidak aktif. Ya, bagus. Semua sudah selesai diskusi? Waktu tinggal 5 menit. Ya, waktu diskusi selesai, kita akan
kalian. Ya, 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4 ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan mendengar dan mencatat pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Ya, kita lanjut pada kelompok yang kedua. Silakan. Kelompok 2, silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok kedua. Kita berikan aplaus. Silakan kelompok lain, benar? Ibu akan memberikan penegasan dari materi, dari hasil diskusi yang tadi anak-anak sudah presentasikan, dari video yang anak-anak nonton. Ibu akan memberikan penegasan. Mari kita lihat tadi di dalam LKPD yang diberikan ada 4 bagian di situ. Yang pertama, anak-anak diminta menjelaskan pentingnya pernikahan Kristen. Tadi di dalam diskusi anak-anak sudah memaparkan pernikahan Kristen itu perlu dipersiapkan dengan baik agar pernikahan Kristen yang dibentuk itu menjadi keluarga Kristen yang hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Akan masuk dalam kesimpulan, Ibu minta anak-anak semua menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Masing-masing anak buat kesimpulan. Elsa, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah, silakan Elsa. Ya, betul sekali. Elsa bilang pernikahan itu, betul sekali Elsa. Pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus. Pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus. Ya, selain itu yang takut akan Tuhan, kita ada lagi selain Joshua. Ibu minta dari bagian sini belum ada yang bersuara. Ibu minta Ivon, silakan. Kesimpulan Ivon dari materi hari ini adalah apa? Ya, bagus sekali Ivon. Ya, betul. Pernikahan itu merupakan refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling mengasihi, saling melayani, dan tanpa pamrih. Ada lagi, terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi, pernikahan itu perlu dipersiapkan dengan baik agar kita dapat memiliki pernikahan yang bahagia dan dapat membentuk kehidupan keluarga Kristen yang saling mengasihi, saling melayani. Dan pernikahan itu merupakan suatu perintah Tuhan. Pernikahan itu merupakan sesuatu yang kudus. Yang Ibu tekankan kepada anak-anak semua bahwa ketika nanti kalian sudah dewasa dan ingin membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan, hal-hal yang tadi kita sudah pelajari harus diingat. Di kompetensi ini Ibu lakukan untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang tadi kita sudah pelajari. Ibu akan membagikan soal, silakan anak-anak memilih jawaban yang paling tepat. Dan sudah selesai, silakan kumpul ke depan. Clipping mengenai nilai-nilai Kristiani dalam keluarga dan pernikahan. Clipping ini dibuat, kemudian dianalisis masalahnya apa dan berikan jalan keluarnya dari masalah yang ada. Kan kita akan belajar materi tentang
cinta kasih Tuhan Yesus dalam keluarga. Jadi meminta anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak bisa mendownloadnya di internet, membacanya di buku paket, sehingga ketika minggu depan anak-anak sudah memahami materi ini dengan baik. Nah, anak-anak, ada yang lagi yang mau bertanya sebelum kita menutup kegiatan hari ini? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita akan menutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Sebelum berdoa, Ibu ingatkan bahwa ingat jaga kesehatan, ingat pakai masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan agar kita terhindar dari virus corona, karena saat ini Kota Kupang sudah masuk dalam zona coklat. Saja pesan dari Ibu. Ibu minta Novi untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Novi, mari Novi. Ya, terima kasih Novi. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang baru. Tetap semangat. Mana semangatnya? SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Selamat belajar, Tuhan Yesus